kepada kawan-kawan yang mahasiswa baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulillah. Dulu saya Usama saat beliau ngisi di saya Usama Ghazali, kalian tahu ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Beliau dulu saat mengisi seminar di Sholah Kamil di Sadisin di DL, tapi bukan DL-nya, tempat masuk ke DL gitu, sampingnya, tapi samping kanan DL. Itu beliau pernah mengatakan kalau ada anak-anak baru datang, katakan ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah. Jadi awal-awal datang kamu langsung sadar gitu, kalau kalian kesini untuk wasiatnya Rasulullah, ya ilmu itu maksudnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi kutubikum fi ardi Kinanah gitu. Untuk yang agak baru, maksudnya angkatannya Mas Hamim itu kan agak baru. Mau bilang lama belum lulus kok. Jadi mohon bimbingan terhadap kawan-kawan yang baru datang di sini. Ya terserah kalian mau diarahkan kemana, tapi arahkan ke jalan yang benar. Meskipun tersesat tidak apa-apa, yang penting tersesat dalam kebenaran. Gitu. Jadi kemarin saya dikabari sama Mas Hikam bahwasanya kawan-kawan baru sudah pada datang, Mas. Kemudian katanya mau ikut ngaji, sudah ikut ngaji. Kita akan ngaji balau gitu ya. Ada berapa orang yang? Ada sekitar 60 orang. Ini kok nggak sampai 60? Ada sebagian izin. Oh, ada sebagian. Oh, umroh. Kita akan ngaji balawah dulu, kemudian ya setelah ngaji balawah baru kita basa-basi seputar tentang pengalaman saya sebelumnya. Cuman judulnya saja politok mulu keterlaluan. Jadi seperti itu. Jadi kita akan ngaji dulu sebentar, tabarukan bisyahdatir. Sebentar saja karena sebentar lagi ada 2 jam lagi. Itu sebentar sekali. Kalau kita sudah ngaji itu kemudian kalian fokus, itu sebentar sekali. Kemudian 1 jam berikutnya kita akan berbicara yang saya katakan basa-basi seputar khalifah ulum. Jadi seperti itu. Jadi kawan-kawan yang baru mungkin sudah dikabari disuruh bawa kitab. Kalau yang sudah lama berbawa kitab ya muslim kalian dulu. Jadi kita akan baca sebentar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdari azim, amma ba'du. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wa huwa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain, amin.
Kita akan baca matanya dulu. Sanaqra'ul asl, summa ba'da dzalika nantaqil ila syarh. Insyaallah. Annal majaza imma an yakuna fil isnadi wa imma fil kalimati wa imma fil murakkabi. Fal majazu fil isnadi huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu limulabasatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatil isnadi ila ma huwa lahu. Baik. Mungkin segitu saja biar tidak lama. Setelah pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang majaz, bahwasanya para ulama lughah khususnya berbicara tentang majaz, maka yang tertasawurkan atau yang tergambar dalam pikiran mereka adalah maknan kharij an maknan lafzi al-asli atau al-wad'i. Maka dari situ ini mengulang sebentar ya, flashback sebentar. Berarti saat kita berbicara tentang lafaz, sebagaimana yang sudah kalian ketahui dalam ilmu mantik dan sudah belajar mantik, maka ini kaitannya sangat erat sekali karena nanti akan dibahas tentang dilalah iltizamiyah. Gitu. Karena tidak semua makna yang keluar dari makna asli daripada lafaz itu punya hubungannya. Itu. Contoh, contoh sekarang asad. Al-asad maknanya adalah hayawan muftaris, hewan buas. Asad. Kemudian oleh orang Arab digunakan lafaz asad ini untuk makna rajul syuja', untuk makna seseorang yang berani. Baik, makna rajul syuja' atau rajul muttasif bisyaja'ah, disifati dengan syuja'. Makna rajul syuja' ini adalah makna kharij an makna al-wad'i. Kenapa? Karena al-asad wudi'a li ma'nan huwa hayawan muftaris. Kemudian apa makna kharijnya? Kita tidak tahu. Semua makna kharij. Jadi makna yang bukan hayawan muftaris itu kan banyak sekali. Bisa putih, bisa hitam, bisa kuning, bisa warna, bisa bukan warna, bisa pohon, bisa. Itu makna yang keluar dari makna hayawan muftaris. Jadi semua makna yang keluar dari hayawan muftaris namanya makna kharij. Makna kharij ay makna kharaja an makna al-asli. Makna yang keluar. Baik. Sekarang makna yang keluar ini, apakah semua makna yang di luar hayawan muftaris tadi itu sah menjadi makna daripada lafaz asad? Pertanyaannya seperti itu. Atau halil lafzu, apakah lafaz tadi al-asad, hal lafzul asad, apakah lafaz asad tadi itu yasluh bi ayyakuna lafzan li ma'nan kharij ay ma'nan. Di mana apa saja? La yasluh. Tuh, nanti kamu tiba-tiba ra'aitul asad. Apa yang kamu inginkan dari ra'aitul asad? Saya melihat warna loreng. Tidak bisa. Gitu. Kemudian ra'aitul asad. Kenapa kok kamu mengatakan ra'aitul asad? Ya, karena saya melihat benda tajam. Ini makna, tapi apakah itu maknanya asad? Bukan juga. Tapi saat kita mengatakan ra'aitul asad itu maladhi aradahul mutakallim, apa yang diinginkan oleh mutakallimnya, pembicaranya? Dia mengatakan rajul syuja', ya hada yasluh, ini sah. Kenapa? Di sini kemudian para ulama memberikan kategori untuk makna kharij yang bisa itu masuk kepada lafaz asad. Ini satu contoh saja ya. Itu berarti tidak sembarang makna. Bukan semua makna kharij kemudian yasluh bi ayyakuna ma'nan li lafdhin alladhi wudi'ah laisa lahu. Laisa di ma'nahu asli. Bukan untuk maknanya yang wad'i. Maka dari sini ulama memberikan kategori harus ada mulabasah. Harus ada mulabasah atau harus ada alaqah, harus ada hubungan antara makna rajul syuja' dengan makna hayawan muftaris. Apa hubungan hewan buas dengan itu?
seseorang yang memberani. Oh, hubungannya asy-syaja'ah. Sama-sama mempunyai sifat mushtarakah bainahuma. Jadi ada sifat gitu yang dimiliki oleh keduanya. Mahiyah, yaitu syaja'ah. Gitu ya. Oh, berarti sifat syaja'ah ini gitu yang mengesahkan rajul syuja' menjadi makna untuk asad. Itu gambaran daripada mudahnya gambaran daripada majas. Tapi itu majas fil kalimah. Tapi sebentar lagi kita akan berbicara tentang majas fil isnad. Berbeda dengan majas fil isnad. Itu gambaran majas fil kalimah, dan itu yang sering kita ketahui. Yang sering kali kita ketahui. Kemudian ada majas fil isnad, bukan fil kalimah. Berarti sekarang bukan masalah penggunaan lafaz, tapi menyandarkan sesuatu, namanya isnad. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya isnad itu dhammu kalimatin ila ukhra walau hukman, menyandarkan sebuah kalimat kepada kalimat lain meskipun gitu secara hukum. Secara hukum itu maksudnya bukan kalimat sebenarnya, itu jumlah, tapi kemudian bisa jadi kalimat. Gitu. Jadi ada kalimat hakikiyah, ada kalimat hukmiyah. Ya kalian belajar najis gitu. Jadi kalimat ada yang hakikiyah, kalimat yang hakikah atau hakikiyah itu berarti memang betul-betul kalimat. Gitu. Karena kalimat yang hakikah itu kan ibarah, itu antara kibil huruf. Itu gambaran daripada tarkib, daripada huruf. Nah, ini ada jumlah, itu bisa jadi kalimat. Dan kemarin saya sudah contohkan, seperti contohnya adalah ya'jibuni anna zaidan qaimun. Nah, kata-kata anna zaidan qaimun itu berarti saat kita lafadzkan, saat kita jadikan kalimat anna zaidan qaimun jumlah, kemudian menjadi qiyamu zaidin. Atau sering kita mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah secara keseluruhan itu menjadi khabar daripada kalimat tauhid. Gitu. Tapi apakah la ilaha illallah sendirinya, apakah itu kalimat? Bukan. Itu. Tapi dia jumlah. Ala kulli hal, seperti itu jumlah yang hukman. Jadi atau bahasa para ulama mengatakan ai fi ma'nal kalimah atau fi quwwatil kalimah. Itu fi quwwatil kalimah. Jadi bukan kalimah bil fi'l, bil quwwah. Ya secara makna maksudnya. Kemudian setelah itu di sini berarti isnad berarti mengumpulkan kalimat kepada kalimat yang lain. Maka gambaran kita mudah saja di dunia ini, bukan di dunia ini, di dalam bahasa Arab gitu ya. Jumlah itu ya cuma dua saja, tidak ada ketiganya. Fi'liyah, ismiyah, nggak ada jumlah harfiah. Fi'liyah, ismiyah, itu saja. Wabas itu saja. Kalau nggak fi'il fa'il berarti mubtada khabar. Itu saja. Iya di dunia ini, iya di dunia. Maksudnya di dunia bahasa Arab, iya itu saja. Jadi jumlah imma fi'liyah, imma ismiyah. Bebas. Itu. Kemudian setelah itu berarti itu sebentar lagi saat kita akan membahas majas fil isnad tidak akan keluar dari dua hal tersebut. Itu. Tidak akan keluar dari dua hal tersebut. Berarti imma jumlah ismiyah, imma jumlah fi'liyah. Kemudian di sini beliau mengatakan fal majazu fil isnadi, maka ada pun majas fil isnad, di dalam isnad, khabariyan kan au insyaiyan. Karena musnad ilaih itu atau jumlah itu kalau dia ihtimal sidq wal kadhib. Jadi ada jumlah, kemudian dia apakah jumlah tersebut itu bisa mengandung sesuatu yang disebut shadiq atau kadhib, atau kita istilahkan kalam atau jumlah tadi, isnad tadi. Apakah kemungkinan benar
Ya, benar itu bukan bukan lawannya batil. Nanti kamu bedakan antara shadiq sama kadhib, batil itu sama hak, sahih itu sama fasid. Itu beda. Jadi lawannya batil itu hak. Kamu ahlul hak, berarti lawannya ahlul batil. Oh ini fasid, berarti lawannya sahih. Sebelum kemudian para ulama di dalam kitab-kitabnya tasamuhan bihadil alfaz. Sebelum para ulama tasamu itu ya majas itu istilahnya. Jadi menggunakan lafaz tidak pada makna sebenarnya. Nanti kita akan pelajari. Jadi ada hak, ada batil, ada kadhib, ada shadiq. Nah, yang sudah belajar mantik tentu tahu makna shadiq, makna kadhib itu di mantik banyak sekali. Ada makna terwujud, ada yang makna mutabik bil waqi', ada makna lagi yang diterapkan, maknanya shadiq. Jadi yang belum belajar mantik, nanti kamu belajar mantik. Ya bisa sama Mas Hanif, bisa sama Mas Hanif. Sudah selesai dengan bulinya. Pokoknya nanti kalian belajar itu. Muhim jiddan. Kemudian kembali lagi ke khobarian kanau insya'an tadi. Bentuk daripada isnad itu ada yang khobar, ada yang insya. Apa khobar itu? Khobar itu ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Sesuatu yang ada kemungkinan shadiq atau ada kemungkinan kadhib itu. Contoh, Zaid berdiri, bisa benar, bisa tidak benar, itu bisa kadhib. Nah, apa shadiq di sini maknanya? Yahtamilu sidqa wal kadhib. Yang maksud shadiq di hal ini adalah mutabik bil waqi'. Jadi al-kalam yutabikul waqi'. Kalam itu sesuai dengan kenyataan. Waqi'. Atau bahasanya ulama nafsul amr. Nafsul amri. Atau waqi'. Sedangkan kadhib ya mukhalif bil waqi' atau adamul mutabik bil waqi'. Jadi ada kemungkinan sesuai dengan kenyataan, ada kemungkinan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu namanya khobar. Tapi kemudian ihtimal, kata-kata yahtamilu sidqa wal kadhib itu. Kemudian kata ihtimal itu maknanya apa ihtimal? Maknanya ihtimal adalah adamul jazmi bisyai'. Tidak bisa memastikan sesuatu itu ihtimal. Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, apa itu bisa memastikan? Apakah memastikan? Tidak. Jadi ihtimal itu maknanya adamul jazmi bisyai'. Tidak menjazmkan sesuatu, itu ihtimal. Kalau jazmu, al-jazmu berarti adamul ihtimal. Tidak ada kemungkinan. Jadi khobar itu adalah kalam itu yang ada kemungkinan, berarti tidak bisa dipastikan itu benar dan tidak bisa dipastikan itu salah. Kalau arti kita seperti tidak bisa dipastikan itu jujur, tidak dipastikan itu bohong. Jadi mungkin jujur, mungkin bohong. Tapi kita menemukan, kalau kita sekarang mengatakan, saya mengatakan sekarang ra'aitul asada itu qabla maji'i fi hadzal makan. Bisa jadi kata-kata saya itu yahtamil sidq, bisa jadi yahtamil kadhib. Tapi kemudian itu khobar, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Berarti itu khobar. Sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran sama hadis itu khobar? Khobar. Oh berarti, nah gitu nanti. Ya kan? Kita harus konsisten dengan definisi sesuatu. Oh berarti mungkin benar, mungkin salah. Jadi Al-Quran itu mungkin benar, mungkin salah. Sama dengan hadis. Yang mutawatir sama, tak perlu sahih mutawatir. Hatta mutawatir itu mungkin salah, mungkin benar, gitu. Sepakat ya? Al-Quran mungkin benar, mungkin salah ya. Kan khobar. Ya berarti bukan khobar Al-Quran, terus apa? Kalam. Gitu. Apakah yahtamilu sidqa wal kadhib? Sehingga lucunya, enggak lucu sebetulnya.
Dulu saat saya tingkat 3 di tafsir itu ada dosen saya lupa nama beliau di Ulumul Quran. Beliau mendefinisikan khobar itu seperti ini. Mahtamala sidqa wal kadhiba illal Quran. Iya, illal Quran mul. Illal Quran. Kok seperti itu illal Quran? Ini tidak perlu sebetulnya. Itu. Nah, maka kita mendapati hal-hal seperti ini. Bagaimana kalau nanti Al-Quran itu kan khobar juga, hadis juga khobar. Berarti adamul jazmi annal Quran shadiq. Adamul jazmi annal hadis yang sahihah ya, yang mutawatirah itu shadiqah. Oh, berarti bisa jadi Quran itu bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saat kita mendapatkan seperti ini, karena kita harus konsisten terhadap definisi sesuatu. Oh, berarti definisinya ulama salah, rubah apa seperti itu. Padahal itu sudah mauruthah, gitu ya. Mustalahat seperti itu mauruthah, sudah diwariskan dan tertulis di banyak kitab. Tadi berarti kita tidak bisa mengelak. Kalau kamu belajar, karena kita belajarnya bayan, gitu. Harusnya kan belajar ma'ani dulu. Cuman ma'ani itu kelamaan, belajarnya bayan. Bayan saja lama loh. Jadi sehingga kita tidak bisa ya tidak bisa lari dari istilah tadi. Tetapi kemudian kita mendapati juga semacam ini. Itu Al-Quran sama hadis. Kita mendapati seperti ini. Ana jalisun al-an. Saya duduk sekarang. Shadiq wala kadhib? Shadiq. Apakah ada ihtimal kadhib? Ada mungkin kadhib? Mungkin. Apakah jazamna bi annani jalis? Apakah kita memastikan kalau saya sedang duduk, kalian sedang belajar? Dipastikan nggak kalian belajar? Atau kalian gitu? Tidak ada ihtimal, berarti pasti kalian belajar gitu sekarang. Iya. Oh, berarti seperti itu. Atau al-ardu tahtana. Al-ardu tahtana. As-sama'u fawqana. Gitu. Hal jazamna bisidqi. Apakah kamu tidak bisa memastikan kalau gitu? Al-ardu tahtana. Maksudnya al-ardu tahtana itu enggak, ini kan testera, ini karpet. Jadi enggak gitu maksudnya al-ardu tahtana itu maksudnya ya ini masuk kategori bumi gitu maksudnya. Itu bagaimana? Ya, yang jazamna bisidqihi, padahal dia itu khabar. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah atau Musailimah, terserah kalian. Kalau kalian sudah mengerti Musailamah, kelas mengatakan itu idda'an nubuwah, dia itu mengaku nabi, ana nabiyun, saya nabi. Perkataannya Musailimah. Itu. Apakah ada ihtimal shadiq? Apakah mungkin benar? Tidak mungkin, sudah pasti salah. Gitu. Sudah pasti salah. Nah, bagaimana dengan hal-hal seperti ini? Maka kemudian para ulama memberikan kategori mahtamala sidqa wal kadhiba lidadi. Memberikan qaid lidadi. Kenapa diberikan qaid lidadi? Supaya Al-Quran, hadis ada ininya tidak? Ada apa? Spidol. Fokus nih. Jadi mahtamala sidqa wal kadhiba lidatihi. Sebelum kata lidatihi ini dibuat, kalian akan menemukan semua hampir rata-rata di kitab itu sampai di sini saja. Hanya di mantik yang ada ini. Gitu. Jadi rata-rata sampai di sini. Ya, kalau disulam mahtamala sidqa lidatihi jarah ya. Bainahum qadiyatan wa khabar. Baik. Yang ini berarti makna ihtimal adalah kalamun. La yumkin an najzimu. Ya, karena ada mudis ihtimal. Sidqa wal kadhib berarti mutabiq bil waqi, hal dia mutabiq bil waqi am mukhalif bil waqi.
Itu berarti di sini keluar Al-Quran sampai di sini, sampai kata di sini berarti kharaja itu Al-Quran. Kemudian wal hadis. Kemudian wa qauluna apa? Al-ardu tahtana. Semua. Jadi kamu ngomong tiap hari itu bukan khobar gitu. Karena akan keluar. Tapi kemudian ulama menambahkan lidati. Kenapa menambahkan kata lidati? Ya, gitu. Karena kalau tanpa lidati, tanpa ini kan keluar. Padahal dia sebetulnya ya, Al-Quran itu ya khobar, hadis itu juga khobar. Kata-kata saya al-ardu tahtana juga khobar, mengabarkan kepada kalian. Cuman setelah itu dia tidak menjadi khobar li ajli ayyi syai'. Kenapa hal ini tidak bisa menjadi khobar? Quran bukan khobar setelah kita melihat definisinya, karena tidak sesuai dengan definisinya. Karena kita tidak bisa mengatakan Quran itu ihtimal kadzib. Berarti Al-Quran di sini ini masuk yang apa? Kategori al-jazmu bisidqihi. Al-Quran maksudnya. Tapi perkataannya Musailimah al-Kadzdzab itu adalah al-jazmu bikadzibihi. Berarti tidak ada ihtimal. Bagaimana dengan hal-hal yang seperti ini? Maka kemudian para ulama mengatakan semuanya ini yang keluar tadi itu la li ajli dzatil khabar, tidak karena dat daripada khabar itu, tetapi karena apa? Bi sababi amrin akhar. Maknanya di dzati itu adalah la bi sababi ghairi. Ini keluar gara-gara apa? Gara-gara bi sababi amrin akhar. Apa amrun akhar yang mengeluarkan Quran, hadis dan seterusnya dari khabar adalah al-qail, kemudian al-waqi'. Kalau bin nadari ilal qail, bi'tibaril qail, kita melihat kepada siapa yang mengatakan, maka Al-Quran itu harus benar. Begitu juga hadis gitu, yang mutawatir dan sahih. Saat kita bi'tibaril qail, maka itu harus benar. Ya. Begitu juga perkataannya Musailimah al-Kadzdzab. Saat kata ana nabiyun itu digunakan oleh Musailimah, maka pasti salah. Tapi saat kata ana nabiyun digunakan oleh Rasulullah SAW, itu pasti benar. Tapi berarti binadhari ila syai', melihat kepada apa? Bi'tibari qailihi. Begitu juga saat kita mengatakan al-ardu tahtana, as-sama'u fawqana, itu kenapa pasti benar? Karena bi'tibari waqi', karena kita melihat kepada waqi'nya, melihat kepada kenyataannya. Gitu. Nah, ini adalah amrun akhar, perkara yang lain. Seandainya khabar itu gitu, bin nadhari ila dzatihi, kepada zat khabar itu sendiri. Baik, apa zatnya khabar? Ya, tadi musnad sama musnad ilaih. Sudah tidak ada hal lain. Kalau kamu melihat, kalau saya berkata, kalau Al-Quran itu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, gitu, atau ini saja, ata amrullah, itu akan datang kiamat, itu, maka bagaimana? Apakah itu khabar salah? Enggak, pasti benar. Tapi apakah ada ihtimal salah? Kalau melihat kepada susunan ata amrullah sendiri, iya, maka ada ihtimal untuk kadzib, ada ihtimal untuk shodih. Tapi karena binadhari ila man qala, kepada siapa yang mengatakan, sehingga dia pasti benar. Itu ya, mafhum ya. Jadi seperti itu. Maka kemudian ditambahkanlah qaid lidati, sehingga saat qaid lidati ditambahkan, maka sekarang ini sudah dakhala fi ta'rifil khabar, sudah masuk kepada ta'rifnya khabar. Yang sebelumnya dia keluar dari ta'rif khabar. Karena ya tadi bisa diambil akhir. Baik. Nanti ini namanya qaid
namanya qaid apa namanya? Qaidun lil idkhal. Jadi kalau kalian membahas definisi sesuatu, ta'rif sesuatu, umpamanya kalian ngaji nahwu, al-kalam, al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'il arabi, terserah. Kemudian ya terserah definisinya apa saja kalian definisinya. Maka di dalam definisi itu isinya cuma 3. Tidak ada yang keempatnya. Ya, tidak ada yang keempatnya sepertinya. Isinya cuma 3. Karena isinya itu adalah quyud. Quyud itu maksudnya begini. Al-insan. Apa ta'rifnya? Hayawanun natiq. Hayawan ini satu kata. Karena itu mutlak, bisa apa saja. Karena hayawan bukan natiq saja, ada yang muftaris, ada dan seterusnya. Kalau kalam, al-lafzu, lafaz, itu mutlak, bisa jadi mufrad, bisa jadi murakkab. Tapi saat diberi kata murakkab, nah berarti diberikan qaid. Jadi mengikat gitu kemutlakan sebuah kalimat yang sebelumnya. Gitu. Mengikat kemutlakan sebuah kalimat sebelumnya, itu namanya qaid. Isi daripada qaid di dalam ta'rif itu fungsi-fungsinya bisa jadi lil idkhal, bisa jadi lil ikhraj, tapi yang sering kita temukan itu adalah lil ikhraj atau dikenal dengan muhtawazatul alfaz. Jadi kharaja bi qawlihi kadza wa kadza wa kharaja bi qawlihi kadza wa kadza, kharaja bi qawlihi kadza wa kadza, gitu. Itu namanya qaidun lil ikhraj, qaid untuk mengeluarkan yang tidak masuk pada ta'rif. Kalau saya beri contoh tadi al-hayawan an-natiq, berarti kata natiq yukhriju hayawan natiq, mengeluarkan yang bukan natiq, yang mengeluarkan asad, mengeluarkan faras, karena dia bukan hayawan natiq. Ada juga qaidun lil idkhal, qaidun lil idkhal. Jadi qaid ini untuk memasukkan yang seharusnya masuk tapi keluar. Contohnya ini, Al-Quran, hadis harusnya masuk kepada khabar, tapi gara-gara gitu amrun akhar tadi, gara-gara yang berfirman adalah Allah atau yang bersabda adalah Rasulullah, sehingga dia keluar. Maka bagaimana cara memasukkan yang keluar yang seharusnya masuk? Dengan memberikan qaid yang dikenal dengan lil idkhal. Jadi ada qaid lil idkhal. Ada yang tidak idkhal, ada yang tidak seperti itu. Gitu. Contoh, seandainya gitu di kalam saat kita ngaji nahwu, al-kalam, al-lafzul murakkabul mufidu, seandainya tidak ada kata-kata murakkab, itulah muskilah tadi. Tidak perlu sebetulnya kata murakkab. Ibnu Malik lafzul mufidu langsung seperti itu. Nah, terus bagaimana? Yang mengatakan tidak perlu, maka kata murakkab itu jadi apa? Idkhal enggak, ikhraj juga enggak, karena tadi sudah cukup dengan kata-kata mufid, al-mufid. Karena sudah mafhum kalau yang mufid maksudnya faidah tamah. Maka kemudian ulama mengatakan enggak, masih ada satu hal lagi. Apa? Libayanil waqi'. Jadi ada qaid untuk menjelaskan itu kenyataan daripada definisi tersebut. Libayanil waqi'. Tidak hanya di definisi itu, tapi semua qaid. Cuman kemudian istilah para ulama itu beda-beda. Saat saya beri contoh seperti ini, di ruangan ini namanya Zaid cuma satu, tapi saya berkata seperti ini. Ja'a Zaidun alimun. Perlu tidak kata alim? Ja'a Zaidun al-alim. Datang Zaid yang alim. Padahal Zaid di sini cuma satu saja. Sebetulnya nggak perlu. Ngapain kamu mengikhtisas sesuatu dengan na'at? Nggak perlu. Nah, ini fungsinya apa? Dibayanil waqi'. Gitu. Makanya kemudian ulama ulama nahwu memberi istilah gitu, sifat kasyifah.
Takshifu amma fi nafsil mausuf, membuka sesuatu yang ada dalam nafsil mausuf. Tapi maknanya adalah bayanul waqi, untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Zaid. Apa itu? Ya alif itu. Jadi seperti itu. Itu qaid. Nah, yang ihtiras, istilah idkhal, ikhraj, yang ikhraj itu di istilah lain kalau ulama nahwu mengatakan qaidun lil ihtiraz atau lil ikhtisas dan seterusnya. Itu qaid. Jadi kalau ada satu kata kok kayaknya mutlak, kemudian diberi qaid untuk mengikat kemutlakan lafaz, maka fungsi qaid tersebut bisa jadi apa? Ikhraj, idkhal, bayanul, sebagaimana yang di sini. Yang di sini adalah idkhal. Seperti yang di sini adalah adkhala ma kharaja an ta'rif. Kemudian itu ya isnadnya. Nah, insya, bagaimana insya? Tadi adalah khabariyan kana. Jadi khabar itu ada apa? Ada isnadnya. Tuh. Kemudian insya juga ada isnadnya. Yang maksud adalah murakab isnad. Insya juga sama. Kemudian beliau mengatakan, apa itu majaz fil isnad? Huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu. Ialah menyandarkan fi'il. Nah, yang dipilih di sini adalah fi'il. Au ma fi ma'nahu. Au isnad. Jadi isnadul fi'li menyandarkan fi'il, au isnadu ma fi ma'nahu, atau menyandarkan sesuatu yang semakna dengan fi'il. Dia bukan fi'il tapi punya makna fi'il. Kita akan jelaskan apa yang semakna dengan fi'il. Ai makna al-fi'lil asli, yaitu yang dimaksud dengan semakna dengan fi'il, dia itu punya makna fi'il tapi makna fi'ilnya fi'il yang asli. Jadi fi'il itu punya makna, ada makna asli untuk fi'il, ada makna yang palsu untuk fi'il. Yang gak asli itu palsu. Ya, makna asli. Makna asli. Apa makna asli daripada fi'il? Wa huwal hadatsu, yaitu hadas. Alladzi dalla alaihi jauharul lafzi, yang menunjukkan kepada hadas tersebut jauharul lafzi. Itu konsonan katanya. Di susunan katanya kalau kalian mengatakan dorobah, yadribu, idrib, apa yang menunjukkan hadas di kejadian memukul? Dotnya, roknya, baknya. Dotnya, roknya, baknya. Itu namanya jauharul lafzi. Jadi lafaz itu punya jauhar, punya makna, punya sirah. Gitu. Punya jauhar, punya makna, punya siwak. Jauhar itu ya satu persatu lafadznya. Siwak itu kaitannya sama harokat, itu siwak. Kemudian ada makna. Kemudian ketambahan lagi, kalau nanti kalian belajar mantik tadi kata saya, ketambahan afrod. Ya. Tawafrad, ada tawafrad kan? Jadi sesuatu yang lafaz, sesuatu makna lafaz itu diterapkan kepada sesuatu tersebut, namanya afrad. Insan, lafaz insan, alif, nun, sin, itu alif, nun, insan. Atau sebelumnya itu hamzah atau alif? Ya itu urusan kalian, bukan urusan saya. Insan, lafaz insan. Terus kemudian ada apa? Ada makna. Apa maknanya? Hayawan, nati. Itu maknanya. Makna lafaz tersebut. Kemudian mana afrodnya? Kalian semua. Paham? Afrod makna. Itu juga sama dengan li'annahu, karena huwallazi. Kenapa kok makna fi'il yang asli itu adalah hadas? Li'annahu ini ta'lilun liqaunil hadas ma'nal asli lil fi'li. Jangan lupa. Li'annahu, jadi setiap ta'lil kamu harus tahu apa yang ditaklili, apa yang diberikan alasan. Itu mana mu'allalnya? Mu'allalnya adalah qaunul hadas ma'nal asli lil fi'li. Kenapa hadas itu menjadi makna asal daripada fi'il? Kenapa? Dijawab oleh musannif.
li'annahu huwallazi dalla alaihi jauharul lafzi. Karena hadas itulah yang menunjukkan terhadap hadas alaihi alal hadas jauharul lafzi. Apa jauhar daripada lafaz? Jadi jauharul lafaz kalau kita sebutkan tadi apa? Doroba, maka doroba-nya itu menunjukkan kepada hadas. Hadas utur maksudnya. Duna zamani, duna zaman, ya kan? Karena kita tahu fi'il itu punya dua makna. Itu ada makna hadas, ada makna zaman gitu. Tapi makna zaman bukan makna asli. Sebagaimana kama qalahu Adud al-Iji. Kalau kalian nanti belajar ilmu wadha, karena ada kawan-kawan baru, jadi saya harus menyebutkan beberapa hal gitu, supaya kamu rajin nanti ngajinya. Jadi gak mencela-mencela di sini. Gitu. Pokoknya kamu mengurung diri udah di kamar terus gak keluar. Tiba-tiba sudah kiamat. Kok sudah kiamat? Karena kamu belajar terus gak sadar. Jadi nanti gitu. Ya semoga kalian mempelajari hal-hal yang seharusnya dipelajari. Di ilmu wadha, gitu, Imam Adud al-Iji itu mengkategorikan makna kulli atau makna sesuatu atau makna kulli. Jadi ada makna, jadi ada isim. Nah, kalau isim itu kepada dzat, lafaz punya makna dzat itu isim. Ada lafaz punya makna hadas itu fi'il. Tapi kemudian beliau mengatakan enggak, bukan fi'il, karena fi'il itu masih ada zamannya. Kalau begitu masdar juga punya makna hadas. Tapi masdar bukan fi'il. Oh, kemudian beliau mengatakan bagaimana? Apa bedanya isim begini, apa bedanya isim fa'il? Isim fa'il itu contoh seperti dharibun. Untuk kita tahu, supaya tahu kita makna asli daripada fi'il. Dharibun itu punya tiga makna. Dharibun. Yang pertama itu dzat yang memukul, orang yang memukulnya itu. Jadi dzat al-muttasifah bid-darbi, jadi dzat yang disifati dengan darb. Kemudian yang kedua hadasud darbi, kejadian darbnya. Kemudian yang ketiga adalah zamanud darbi aqlan la wata'an, secara akal, karena tidak bisa ada hadas tanpa zaman. Maka isim fa'il itu juga punya apa? Punya zaman juga. Isim maf'ul juga punya zaman, tapi zamannya aqlan, secara akal. Beda dengan apa? Dengan fi'il, itu zamannya wad'an, ay kana al-arab wad'an hadha zaman li hadha al-fi'l atau li ma'na al-fi'l. Kemudian jadi seperti itu. Berarti sama. Dharib punya dzat, maksudnya yang memukul, dzat yang memukul punya kejadian memukulnya, kemudian punya zaman memukul. Tapi kemudian itu isim fa'il. Ada bagaimana fi'il? Fi'il juga sama. Kalian mengatakan yadribu atau daraba, itu ada hadasud darbinya. Berarti ada hadasnya, ada zamannya, ada madhi. Malah jelas kalau di sini. Tuh, ada zamannya. Kemudian apakah ada yang memukulnya? Wajib secara akal. Tidak mungkin ada hadas pelakunya nggak ada. Maka di sana terkandung mana zat muttasif bid-darbi. Ada zat yang disifati dengan memukul. Oh, berarti isim sama fi'il ya sama saja berarti. Sama saja. Secara mana? Tapi apa yang bedakan? Bedanya cuman ini. Kalau Imam Adi. Bedanya hanya dimulai dari mana kamu mentasawurkan. Jadi mentasawurkan itu istilahnya yang terbesit di otak kamu saat menggambarkan fi'il gitu. Itu dimulai dari mana? Kalau kamu menggambarkan lafaz, tadi kamu mendapatkan lafaz gitu, yang sama-sama punya tiga makna itu. Kalau di otak kita itu yang tergambar terlebih dahulu itu adalah hadas, ya. Tsumma ila dzat, itu berarti fi'il. Jadi minal hadas ila dzat itu fi'il. Tapi kok yang tergambar dulu itu dzat, baru hadas, itu berarti isim fa'il. Gitu.
isim fa'il, bukan mutlak isim. Zaidun kan nggak ada hadasnya. Maksudnya isim yang di sana terdapat makna hadas. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita itu mengiktibar lafaz tadi yang punya makna hadas, punya makna zat, juga punya makna zaman. Kalau itu mulahadhah kita atau yang tasawur kita yang kita pikirkan itu min hadasin ila zatin, berarti dia itu adalah fi'il. Tapi kalau min zatin ilal hadas, berarti dia itu isim fa'il atau isim maf'ul atau semua yang musyaqqaq, sifat musyabbahah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Sehingga itu, meskipun para ulama mengatakan makna hadas yang sebetulnya dari makna fi'il sebetulnya adalah apa? Hadas. Kenapa kok makna hadas? Karena jauhar lafaz daripada fi'il itu menunjukkan kepada hadas, kemudian tidak menunjukkan kepada zaman. Hadhihi nuqtah, ini itu kenapa? Kalau kalian pernah penasaran, kalau tidak pernah penasaran tidak masalah. Kalau kalian penasaran kenapa kata ulama, katanya ulama nahwu saat mentakrifkan fi'il itu adalah kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Maknanya fi nafsiha apa? La fi ghairiha, gitu ya. La yahtaju itu fi qiyami ma'nahu ila ghairiha. Jadi dia tidak butuh kepada selainnya untuk menampilkan maknanya. Fi nafsiha. Kemudian mengatakan waqtaranat bizaman. Terus makna sebetulnya apa? Kan tadi kamu mengatakan kalimatun dallat ala makna. Makna ini apa? Hadas. Kalimatun dallat ala hadas. Gitu. Kemudian iktaranat bizaman. Makanya dikatakan iktaranat bizaman untuk menunjukkan bahwasanya zaman laisal ma'nal asli lil fi'il. Kalau dulu pernah kalian penasaran, kalau belum pernah penasaran tidak apa-apa. Zaman. Nah, begitu juga di isim. Kalau di isim itu kalimatun dalam ala makna. Nah, ala maknanya di sini dua. Ala makna berarti ala zat, gitu. Berarti kata-kata walam taktarin bis zaman ini bayanul waqif, tidak untuk ihtiras. Tapi kalau kalian mengatakan kalimatun dalam ala makna, maknanya di sini adalah hadas, isi masdar. Masdar kan maknanya hadas. Maka walam taktarin bis zaman ini ihtiras. Ini untuk mengeluarkan yang fi'il. Faham? Tapi kan kita tidak perlu sebetulnya ngaji nahwu sampai segitunya, nggak perlu. Enggak, ini sebetulnya ya kalau ngaji nahwu ya kalian yang penting ngerti mau i'rabnya apa. Itu awal kalian ngaji seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Kan belum ya? Belum. Bentar lagi. Jadi seperti itu. Ya paham ya mana asli daripada fi'il? Baik. Jadi isnad, majaz isnad itu tadi beliau mengatakan apa? Isnadul fi'li, menyandarkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Apa yang semakna dengan fi'il? Maksudnya yang juga punya makna hadas. Fi'il punya berapa makna? Punya dua makna. Punya makna hadas, punya makna zaman. Itu. Apa yang semakna dengan fi'il? Semua mustaqqat yang punya makna hadas. Isim fa'il punya makna hadas. Mana hadas, isim maf'ul punya mana hadas, gitu. Makanya di sini dikatakan apa? Wadalika, dan hal tersebut apa? Alladhi fi ma'na al-fi'li al-asli, yang punya makna fi'il yang asli. Apa itu? Kal masdar, seperti masdar hadas faqat, ismu wa ismil fa'il, kemudian wasmil fa'il, kemudian isim fa'il, berarti ada zat dan hadas. Kemudian ismil maf'ul, ada dah dan hadas. Apa bedanya isim fa'il sama isim maf'ul? Itu. Kalian jangan bilang ismul marfu'un, itu fa'il, bukan isim fa'il. Tuh. Yang dimaksud dengan isim fa'il adalah man sadara minhul fi'lu. Sebagaimana yang saya jelaskan yang kemarin. Man sadara minhul fi'lu, atau man qama bil fi'li, atau man awjadal fi'la. Gitu ya. Ya, yang
muncul darinya fi'il atau zat yang mengerjakan pekerjaan. Wahakala. Berbeda dengan isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah man waqa'a alaihi al-fi'lu, di mana fi'il itu jatuh kepadanya. Ya, dia sebagai objek. Kemudian begitu juga wasifah al-musyabbahah, ay wasifatil musyabbahati. Kemudian sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah juga sama. Itu. Sifat musyabbahah ya. Sifat musyabbahah itu terserah nanti. Siwatnya biasanya digunakan untuk apa? Kalau masyhurnya qatil itu gunanya untuk maf'ul, gitu ya. Berarti ya untuk isi maf'ul, qatil, jarih, majruh, qatil, maqtul. Rahim bukan marhum. Gitu ya. Rahim yang itu untuk isim fa'il. Ya, bismillahirrahmanirrahim kan sama fa'il juga. Apa itu almarhum? Enggak. Itu untuk isim fa'il. Kemudian wasmit tafdil, kemudian isim tafdil. Itu ya. Afdal, ahsan, wa hakadha. Kemudian setelah itu wadh-dzarfi dan dzarf. Kenapa dzarf? Kemudian lanjutkan dulu. Wal jari wal majrur. Kemudian jar dan majrur. Kenapa dzarf, jar, majrur itu juga punya mana hadas? Iya. Karena fungsi daripada dzarf, fungsi daripada jar majrur itu adalah isalu ma'nal fi'li ila ma ba'dahu. Apa? Isalu ma'nal fi'li ila ma ba'dahu. Kama qala Abdul Qahir Al-Jurjani, kama qala Syekh Khalid Azhari, sebagaimana yang dikatakan Syekh Khalid Azhari saat beliau mensyarah Awamil Mi'ahnya Abdul Qahir Al-Jurjani. Isalu ma'nal fi'li, tapi bahasanya enggak pakai isal. Isalu ma'nal fi'li ila ma ba'dahu, untuk mengantarkan makna fi'il. Karena kita tidak bisa tiba-tiba mengatakan dhahabal madrasah, kan nggak bisa. Kamu kasih ilah. Fungsinya jar ini untuk mengantarkan makna ad-dhahab ila al-madrasah. Begitu juga ada yang mengatakan enggak, yang diinginkan karena yang diinginkan adalah muta'allaqnya. Muta'allaqnya ila itu adalah intiha. Wahakadha. Tapi kita tidak perlu ya ribut-ribut masalah itu, cuma karena itu seputar sekedar ingin menjelaskan kepada kalian bahwasanya ngaji itu tidak mudah. Kemudian ya serius itu, tanya kepada kawan-kawan kalian yang rajin, atau mudah. Kalau kalian ngaji ya serius sih, kalau kalian ngaji itu merasa mudah, artinya tidak terkejar. Jadi saat kalian mengetahui sesuatu itu kalian paham terhadap sesuatu, kalian mulai panik. Panik kenapa? Kapan saya bisa? Aduh, ini kan lama sekali nih, kok banyak sekali. Karena kalian mulai paham. Ya, kalau kalian mulai paham terhadap sesuatu, kalian itu mulai panik, mulai galau. Makanya kalau tiba-tiba sudah tiga-tiga, ya, gimana ini? Galau. Kenapa galau? Mau pulang nggak siap, mau nggak pulang tapi diminta untuk pulang. Gitu kan? Wah, ada. Jadi paham ya? Itu kenapa dzaraf? Karena kemudian dzaraf juga sama. Dzaraf juga sama untuk mengantarkan makna. Nah, seandainya tidak ada, kalau kita beri contoh Zaidun fil masjid, itu umpamanya seperti itu, Zaidun amamaka, kemudian dan seterusnya, ya sudah. Itu juga sama, punya makna fi'il, tapi fi'ilnya nanti kategorinya qaulun am, ya enggak? Atau kategorinya qaulun am. Istaqarra, sabata, wajada. Jadi kalau kamu mengatakan, ya tentu kalian paham betul masalah itu. Zaidun fil masjid, kita akan mengatakan Zaidun kainun fil masjid, Zaidun mustaqirun fil masjid, Zaidun habitun fil masjid, Zaidun mawjudun fil masjid. Pokoknya yang punya makna qaulun am itu adalah tahaqquqi syai' la yukhtassu bi fi'li syai', la yukhtassu bi fi'lin ma. Jadi wujud daripada kejadian sesuatu dan tidak
terkhusus untuk satu pekerjaan. Beda dengan kamu mengatakan qama dakhala Zaidun itu fil masjid. Gitu. Maka dakhala itu kondisinya yang masuk saja, tidak bisa tidur. Tapi kalau kamu ada itu bisa ngapain? Bisa tidur, bisa belajar, itu ada. Makanya dikatakan qaul am. Yang seperti tadi dakhala, doroba dan seterusnya itu namanya qaul khas gitu. Anna hadzal hadas khassa bi hadzal syai'. Bukan umum. Jadi tidak bisa dilibatkan selain kejadian itu sendiri. Ya, seperti saya mengatakan jalastu ala hadzal makan. Itu. Maka di sini cuma julus saja. Apa bisa qiyam? Enggak bisa. Apa bisa niyam? Enggak bisa. Apa bisa siam? Enggak bisa. Enggak bisa namanya. Cuma jalasa saja, tidak mengabarkan hal lain. Tapi kalau saya mengatakan kuntu fi hadzal makan, saya berada di sini. Ya, bisa jadi kamu berada di sana ngapain? Kecuali gitu. Kamu mengatakan Zaidun gitu. Zaidun alal mimbar atau Zaidun gitu. Alal mimbar. Maka maknanya Zaidun alal mimbar itu ngapain Zaid di mimbar? Kainun. Ada itu ngapain? Kan umum. Itu bisa begini, bisa begitu. Itu ya. Kalmas dari wasmil fa'ili, wasmil maf'uli, wasifatil musyabbahah. Kemudian wasmil tafdili wa dharf. Wal jari wal majrur. Baik. Kemudian setelah itu ya paham masalah ini, makna asal. Jadi makna asli daripada fi'il. Kemudian ila ghairi ma huwa lahu. Ila ghairi ma ay ila ghairi syai'in huwa. Itu al-fi'lu au ma fi ma'nahu fi'il atau yang semakna dengan fi'il lahu. Ya, lima. Tak domir kembali kepada nama. Atau lidzalika syai'. Nah, kemudian ditafsirkan lagi sama beliau. Ay ila ghairi ma haqquhu ayyusnadalahu. Kepada selain sesuatu yang berhak disandarkan apa? Fi'il lahu terhadap nyama. Ayyusnadal fi'lu lahu ay lima. Atau li syai'. Kalau di sini ayyusnadalahu ay li syai'. Bagaimana gambarannya? Begini, fi'il itu sandarannya kepada apa sih sebetulnya? Kepada fa'il kan? Apakah bisa bersandar kepada yang lainnya? Nanti jadinya mana? Jadi ada isnaduhu ila ma huwa lahu. Berarti ila fa'ilihi. Itu kalau apa? Kalau fi'ilnya mabni lil fa'il. Mabni lil fa'il itu bahasa kita mabni maklum. Ya, ada mabni lil maf'ul, mabni majhul. Baik. Ada. Jadi biasanya fi'il itu sandaran aslinya kemana? Sandaran aslinya ke fa'il. Loh kok tiba-tiba disandarkan ke selain fa'il itu gimana ceritanya? Nah, berarti usnida ila ghairi ma, berarti ila ghairi syai'in huwa al-fi'lu lahu. Itu 5 lil fa'il seharusnya itu. Ila ghairi syai'in huwa ayal fi'lu au ma fi ma'nahu lahu ay li syai'. Maka syai'in di sini kalau apa? Kalau fi'ilnya itu mabni ma'lum atau mabni lil fa'il, maka syai'innya adalah fa'il. Naibul fa'il kalau itu adalah mabni majhul. Berarti isnadul fi'li au ma fi ma'nal fi'li ila ghairi ma, ila ghairi syai'in, ila ghairi fa'ilin huwa. Gitu. Berarti fi'il yang sebelumnya isnadul fi'li al-mabni lil ma'lum atau al-mabni lil fa'il au ma fi ma'nahu au fi ma'nal fi'lil asli wa huwa al-hadath ila ghairi ma, ila ghairi fa'ilihi. Itu huwa al-fi'lu li fa'ilihi. Ada fa'ilnya. Faham fa'il tadi yang saya katakan? Fa'il yang dimaksud di sini adalah man qama bil fi'l atau man sadara minhul fi'lu atau man awjadal fi'la. Bagaimana yang saya sudah jelaskan. Ayyidan kasyur ay ila ghairi ma haqqu, karena gitu yang berhak untuk mendapatkan sandaran fi'il itu yang mengerjakannya. Gitu.
Tapi di sini kemudian disandarkan kepada selainnya. Nah, yang selainnya ini apa tadi? Tidak disebutkan, ya enggak? Yang disebutkan tadi adalah yang punya makna hadas, gitu ya. Apakah harus punya alasan? Harus punya alasan. Alasannya apa? Limula basatin. Karena ada keterikatan antara apa? Keterikatan antara apa? Nah ini contoh yang masyhur. Ambata ar-rabi'u al-baqla. Rabi' di sini motor. Ini fa'ilnya kan? Fa'ilnya. Fa'il fil lugha. Kemudian sekarang ambata. Oh, sekarang ambata. Ambata itu punya makna hadas. Apa makna hadasnya? Imbat, menumbuhkan. Hadas ini. Kemudian mengatakan ar-rabi'u. Apa? Hujan. Baik. Apakah yang menumbuhkan tanaman? Al-baqla itu sejenis tanaman. Apakah yang menumbuhkan tanaman itu hujan? Allah ya. Loh, kamu harus sunnah wal jamaah. Loh, apa kamu nyampe ke sini hilang harus sunnah wal jamaah di sana? Enggak apa hujan yang menumbuhkan tanaman? Allah. Gitu. Yang membuat kita kenyang Allah. Pokoknya Allah semua Allah. Nah iya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah kan? Allah kan? Ya. Kalau kamu bilang enggak bukan Allah. Makasih kan? Jadi ya serius sih. Serius ini. Ada hadas imbat. Kemudian disandarkan kepada apa? Hadasul imbat kepada al-matar, kepada hujan. Berarti sekarang isnadul fi'li ila apakah ila ma huwa lahu? Enggak, ila ghairi ma huwa lahu. Kenapa? Li'anna ar-rabi' la yaqumu bil imbat. Tidak mengadakan imbat, tidak mengerjakan imbat. Tapi gitu. Rabi cuman menjadi sabab. Gitu. Sebab perantara saja. Oh, apa makna aslinya? Oh, imbat ini seharusnya disandarkan kepada apa? Gitu. Isnadul fi'li ila ma huwa lahunya apa? Huwa lahu. Yaitu Allah. Jadi ambatallahu nanti birrabi gitu, al-baqla. Cuman gitu. Setelah itu sudah tidak perlu kita mengatakan ambatallahu birrabi'il al-baqla. Tidak perlu. Kenapa alasannya? Iya, karena gitu. Ya bisa jadi alasan kalau itu ikhtisarul kalam apa segala macam itu kan. Itu alasan-alasan ya orang Arab kok. Ya, kita nggak boleh protes. Kemudian setelah itu bagaimana? Apakah sah gitu ya? Kan yang dipertanyakan adalah hal gitu. Ya sih. Isnad. Tulisan saya kayak gini. Hal yasihu isnad ghairi gitu. Ma huwa lahu ilal fi'li. Apakah sah kamu menyandarkan yang ghairi ma huwa lahu? Kalau ma huwa lahu sudah sah karena memang itu sandarannya. Ya. Kepada fi'il la yasih. Tidak sah kecuali ba'dal mulabasah, kecuali setelah mulabasah, setelah alaqah. Alaqah antara apa? Alaqah antara, karena yang ini ambata yang ini ambata Allah ya kan, al-baqla birrabi. Baik, ambata sekarang punya alaqah enggak dengan ini? Dengan imbat punya alaqah. Alaqahnya apa? Alaqah fa'iliyah.
Dia sebagai fa'il daripada ambata. Baik. Sekarang robi, apakah punya alaqah dengan imbat? Berarti alaqahnya bukan baina ma huwa lahu wa ghairi ma huwa lahu, bukan antara fa'il dengan robi, bukan antara Allah dan robi, tapi antara apa? Antara robi dengan fi'il. Jadi mulabasah bainal fi'li wa ghairi ma huwa lahu. Itu. Jadi mulabasahnya di sini. Itu ya, paham ya? Ini mulabasahnya. Jadi alaqahnya baina itu ar-rabi baina ghairi ma huwa lahu bil fi'li. Jadi Allah di sini sebagai fa'il punya alaqah dengan imbat. Robi juga sama, punya alaqah dengan imbat. Tapi beda nggak alaqahnya? Enggak, beda, ya kan ya? Maka beda. Sehingga ulama mengistilahkan khususiyatul alaqah. Alaqahnya khususiyah. Apa alaqahnya Allah dengan imbat? Fa'iliyah. Apa robi dengan imbat? Sababiyah. Itu alaqahnya. Berarti sama-sama punya alaqah. Iya. Berarti mirip dong, mirip. Tapi apakah kemiripannya fi khususiyatil alaqah atau fi mutlaqil alaqah? Fi mutlaqil alaqah. Gitu ya. Jadi kalau bahasanya nanti bahasanya musannif fil alaqah mutlaqah, bukan fi khususiyatil alaqah. Sehingga di sini dikatakan yang dimaksud dengan mulabasah atau alaqah antara robi dengan imbat itu adalah musyabahah itu fil alaqah atau fil mulabasah. Dia punya kemiripan gitu dengan Allah. Yang mirip dengan Allah ya? Maksudnya bukan gitu ya. Dia punya kemiripan dengan ma huwa lahu gitu ya. Ini ghairi ma huwa lahu. Yang ini tulisannya kayak gini gitu. Yang ini apa? Ma huwa lahu. Nah, ini mirip. Punya kemiripan. Punya kemiripan dalam apa? Fil alaqah, fi mutlaqil alaqah. Pokoknya punya hubungan. Oh, berarti sama-sama punya hubungan dengan fi'il. Nah, ini musyabahah namanya. Musyabahah punya kemiripan di dalam hubungan. Ya kan? Gitu kan. Ya, orang tua kamu gitu dengan si dia namanya. Punya hubungan apa? Tidak ada, punya hubungan apa-apa. Baik. Jadi musyabahah fil alaqah, bukan khususiyatil alaqah, gitu ya. Karena khususiyatil alaqah berarti Allah dengan imbat apa khususiyahnya? Fa'iliyah. Alaqahnya fa'iliyah. Mulabasahnya fa'iliyah. Sedangkan robi dengan imbat alaqahnya apa? Sababiyah. Nah, mulabasah ini kemudian banyak sekali nanti akan disebutkan. Ada mulabasah itu zaman, wal makan, maf'ul, sabab dan seterusnya. Gitu ya. Di mulabasatin ay bi isnadin ay isnadu ma dzukir muta'alliqun bi isnadin ay isnadi ma dzukira, yaitu isnad yang disebutkan sebelumnya apa isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kenapa kok itu sah? Lima dayasih li ajli mulabasatin. Itu menjawab, itu ta'lilan terhadap liqauni ghairi ma huwa lahu, karena ghairi ma huwa lahu itu yasih ayyakuna itu musnad ilaih, musnadan ilaihi ilal fi. Kenapa kok ghairi ma huwa lahu itu sah disandarkan malis? Kenapa kok fi'il itu sah disandarkan kepada ghairi ma huwa lahu? Di ajli mulabasatin. Itu ta'lil terhadap sihhatul fi'li usnida ila ghairi ma huwa lahu. Pokoknya ta'lilnya kawan-kawan jangan lupa. Sebagaimana yang tadi, di annahu huwal ladzi. Kamu harus tahu alasan ulama mengatakan seperti itu. Kemudian beliau menafsirkan mulabasah. Ma makna mulabasah? Al-muradu huna. Apa yang diinginkan dari mulabasah di sini? Ai itu ta'alluq. Jadi mulabasatin ai ta'alluqin bainal musnadi wa dzalikal ghair. Ya enggak? Bainal musnad. Apa musnad di sini? Fi'il. Jadi hubungan bukan antara ghairi ma huwa lahu dengan ma huwa lahu, tapi antara, berarti di sini bukan antara gitu fa'il dengan sabab, tapi antara sabab dengan fi'il gitu ya.
bainal musnad wa dzalikal ghair dan ghairi ma huwa lahu. Kemudian beliau menjelaskan apa ghair yang mana, alladzi usnida al fi'lu ilaihi. Itu ya. Usnida al fi'lu naibul fa'ilnya fi'il muqaddar. Usnida huwa yang kembalinya pada fi'il, ilaihi ay ilal ghair, atau mir kembali pada ghair. Itu ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Apakah itu punya alaqahnya ini fi khususiyatihi? Enggak, dia musyabahah, menyerupai alaqah. Makanya kemudian tidak mengatakan alaqah wa bas gitu. Maksudnya alaqah saja, enggak, tapi musyabahah fil alaqah. Maka beliau kemudian mengatakan yushabihu ta'alluquhu bima huwa lahu. Yang menyerupai ta'alluqnya berarti mulabasahnya. Ta'alluquhu apa? Dhamir kembali al-ghair. Jadi ta'alluqul ghair yushabihu bima huwa lahu, ay bi ta'alluqi ma huwa lahu. Itu ya. Itu membuang mudhaf. Jadi ta'alluqnya ghair yushabih, menyerupai, bima ay bi ta'alluqi ma, bi ta'alluqi syai'in huwa asy-syai' lahu lil fi'li. Malis huwa bima ay bi syai'in huwa al-fi'lu lahu lima. Dhamir kembali pada nama. Apakah fi khususiyati ta'alluq? Enggak, karena yang satu fa'iliyah ta'alluqnya, yang satu sababiyah. Maka kemudian beliau mengatakan fi mutlaqi ta'alluq wa laysa fi khususiyati ta'alluq. Mafhum ya? Kemudian dijelaskan lagi, yakni annal fi'la aw ma fi ma'nahu al-mabni lil fa'il. Kenapa dikatakan mabni lil fa'il? Karena beda nanti kalau mabni lil maf'ul, karena nanti yang diinginkan adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Aw ma fi ma'nahu al-mabni lil fa'il haqquhu ayyusnada ilal fa'il. Berhak seharusnya fi'il yang mabni lil fa'il itu disandarkan kepada fa'il. Alladzi qama, manil fa'il? Al-muradu huna apakah ismun marfu? Bukan. Tapi apa? Alladzi qama bil fi'li wattasafa huwa bi. Kenapa saya katakan begitu kemarin? Karena qama bil fi'li dan ada fi'lun bil ittisaf, ada fi'lun bil qiyam. Kalau orang mati, mata Zaidun, apakah dia mengerjakan kematian? Enggak, tapi muttasif bil maut, walaysa qama bil maut. Tapi kalau beda dengan halnya itu shalla Zaidun, Zaid salat, berarti qama bis salat. Tapi apakah sah juga mengatakan muttasif bis salat? Sah. Mata Zaidun, enggak bisa kita mengatakan qama bil maut, muttasif bil maut atau ittasafa bil maut. Nah di sini beliau memberikan kategori apa? Alladzi qama bihil fi'lu wattasafa huwa bihi, ay wattasafa huwa siapa ini? Alfa fa'il. Ittasafa huwa yaitu fa'il, huwanya adalah fa'il, bihi ay bil fi'li. Indaman, indal mutakallim fi dhahiri. Maksudnya fi dhahir ay fi dhahiri kalami, secara zahir, ya enggak? Secara zahir mutakallim saat mengatakan ambatar Rabiul Baqlah, Rabi jadi apa? Jadi fa'il secara zahir. Karena susunannya seperti itu. Indal mutakallim fi dhahir. Fa idza usnida ila ghairil fa'il, ila mana dia disandarkan kepada selain fa'il, kamu kurung. Mutakallim fi dhahir itu kamu kurung. Itu belum selesai penjelasannya. Belum selesai penjelasannya. Karena nanti kita akan berbicara halul mutakallim. Umpamanya orang kafir yang mengatakan seperti ini, non muslim maksudnya. Ya, orang kafir, ya apa? Terserah. Ya kafir fil i'tiqad, atau bahasanya musannif itu dahri. Tidak mengatakan kafir, tapi mengatakan dahri. Mengatakan mukmin itu apa? Muwahhid. Ulama punya istilahnya sendiri. Jadi sekarang bahasanya gimana? Gitu. Karena mutakallim itu gitu. Imma ayyakun, kayak bahasanya musannif. Imma ayyakuna dahriyan wa imma ayyakuna muwahhidan. Muwahhidan mukmin, dahriyan itu kafir. Kalau itu mutakallimnya itu kafir, maka ambatar Rabiul Baqlah majas atau hakikoh? Hakikoh. Kenapa?
karena dia itu tidak beriman gitu kepada siapa fa'il sebenarnya. Indahum fa'il sebenarnya adalah, kalau mutakallimnya adalah kafir, kemudian mengatakan ambatallahu al-baqlah, maka menjadi majaz. Menjadi majaz. Karena fi i'tiqadihi nanti akan disebutkan. Anak kuliah, nah makanya belum selesai. Kamu kurung, belum selesai. Yang ngaji harus itu. Faida usnida ila ghairil fa'il, kalau disandarkan kepada selain fa'il min maf'ulin aw masdarin. Kenapa mengatakan min maf'ulin aw masdarin aw dharfin? Itu berarti min fi ma'nal fi'li, yang fi ma'nal fi'li aw dharfin li kaunihi, li kaunihi ay li kauni al-fi'l atau ma fi ma'nal fi'l, atau mir kembali kepada maf'ul atau masdar atau. Tapi kalau mau dikembalikan ke sana harus ba'dal atfi. Kalau qabla al-atfi la yasihhu kalamul musannif. Itu ya. Kalau qabla al-atf, kalau sebelum diatofkan kok kamu mengembalikan hak dhamir kepada apa? Semuanya itu enggak sah. Tapi kok ba'dal atfi irja'u dhamir ila kulli, itu kepada keseluruhan. Hak dhamir li kaunihi ini mau dikembalikan kepada mana hak dhamirnya? Maf'ul, masdar, dhorof dan seterusnya, itu enggak apa-apa. Kalau ba'da mura'atil atfi, setelah mura'ah ataf, tapi qabla mura'atil atfi tidak bisa. Maka kembali kepada satu hal saja. Itu ya. Mulabisan lahu, setelah dia itu punya mulabisan lahu lil fa'il. Apa hadis? Di ghairil fa'il. Atau kamu bisa bolak-balik, ya terserah. Karena nanti gitu kita juga musannif juga atau syarih juga, apakah ini mulabis wala mulabas, huwa sama saja. Cuman kalau mulabis berarti fa'il ke fi'il, kalau mulabas fi'il ke fa'il. Paham ya? Atau ghair ke fi'il itu namanya mulabis. Kalau mulabas berarti fi'il ke ghair. Kalau kamu menggunakan siwat fa'il berarti dari mana? Dari fa'il ke fi'il atau dari ghair ke fi'il. Kalau mulabas berarti dari fi'il ke ghair atau dari fi'il ke fa'il. Yakunu isnadu dzalikal fi'li, maka sandaran fi'il tersebut lidzalikal ghair, terhadap ghair tersebut, lil mulabasati, ya enggak? Apa lil mulabasati? Li ajlil mulabasah, bi sababil mulabasah. Itu. Lamnya di mana sababiyah? Lamnya di mana ba, ba-nya di mana sababiyah? Atau lamnya di ajlil mulabasah majazan. Dinamai dengan apa? Majazan. Itu yakunu majazan, khabar daripada kan. Wa kadal fi'lul mabni lil maf'ul, begitu juga mabni lil fi'il yang mabni lil maf'ul. Haqquhu ayyusnada lil maf'ul bihi. Ya enggak? Seharusnya disandarkan kepada maf'ul bihi. Yang diinginkan di sini apa? Naibul fa'il. Maf'ul bihi yang diinginkan di sini adalah naibul fa'il gitu. Qabla qiyamihi fi maqamil fa'il. Sebelum dia itu berada di posisinya fa'il, maka namanya maf'ul bihi. Setelah berada di posisinya fa'il namanya naibul fa'il. Kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya naibul fa'il mabni ma'lum mabni majhul itu masyhurun indal mutaakhirin lal mutaqaddimin. Orang mutaqaddimin, kamu baca kitabnya Sibawayh, tapi enggak perlu. Ini kan bukan saran, tapi suatu saat kamu akan membaca. Gitu. Amin. Kalau iya, kamu harus baca semuanya. Tapi beli dulu ya. Tapi nggak apa-apa, download dulu. Sekarang sudah ada. Kang Amin. Gitu ya. Ayusna dalil maf'ul bihi au ma jara majrahu, atau yang itu sejalur atau yang sepadan. Ma jara itu sesuatu yang berlaku terhadap itu jalannya, jalurnya. Au ma jara majrahu. Ya terserah, tidak harus maf'ul bihi. Gitu. Yang jadi naibul fa'il tidak harus maf'ul bihi. Kemudian faida usnida li ghairihi, maka jikalau disandarkan kepada selainnya, selain naibul fa'il tadi, berarti kepada fa'il kalau seperti itu. Umpamanya duriba Zaidun. Zaidun siapa? Ternyata Zaid yang mukul. Yang dipukul Amr. Loh kok duriba Zaidun? Ya berarti kepada apa? Berarti usnida ila ghairi ma huwa lahu.
Itu ya. Li syibhihi fil mulabasah, karena dia punya musyabahah fil mulabasah. Yakunul isnad majazan, maka isnad menjadi majaz, ya sama. Gitu. Atau umpamanya duriba al-asal. Ya. Umpamanya duriba ta'allum. Ta'allum. Kok bisa duriba ta'allum? Ya sababiyah. Namanya gitu. Ya ala kulli hal. Yang penting punya mulabasah. Sawan tahayna walhamdulillahirabbil alamin.